Papa, aku takut ah. Berani, sejak akhir tahun 90-an, sebagian warga desa Karangwangi, Kecamatan Mekar Mukti Garut, menggantungkan hidupnya dari sarang burung seriti. Kerjaan mencari dan mengumpulkan sarang seriti bukanlah perkara mudah. Jenis burung yang masih keluarga dengan walet ini bersarang di tepi gua tepi laut, yang tentu saja berbahaya dan membutuhkan nyali yang tinggi. Kali ini saya akan mencoba profesi ini bersama Pak Iskandar atau Pak Nandar dan Pak Rus yang sudah 25 tahun memanen sarang burung seriti. Pemberani, kali ini Wilma sudah sampai di Pantai Karangtepas bersama Pak Iskandar dan Pak Rus. Kali ini Wilma akan menjadi seorang pencari sarang burung seriti. Pak Nandar sendiri mengawali pekerjaan ini dari meneruskan usaha ayahnya. Baginya, ini adalah salah satu cara dia menyambung hidup selain menjadi petani dan nelayan. Sebenarnya, waktu yang tepat memanen sarang seriti adalah pagi hari ketika laut surut. Tapi karena khawatir sarang itu akan dicuri, Pak Nandar memutuskan untuk memanennya hari ini. Deretan tebing batu tinggi yang langsung berbatasan dengan laut, terpaan angin kencang disertai ombak besar yang menghantam karang, benar-benar meluluhlantahkan keberanian saya. Saya yang tadinya berani, mulai ragu-ragu pemberani melihat betapa ekstrimnya jalur tersebut. Sejenak saya mengumpulkan sisa-sisa keberanian saya. Dan akhirnya tebing pun mulai saya susuri. Anginnya sangat kencang sekali. Hanya dengan mengandalkan pijakan kecil, kami dipaksa terus melangkah dengan badan yang nyaris menempel di tebing. Ini cuma mengandalkan pijakan batu, di sana ombak, anginnya kencang banget. Jadi harus kuat-kuat megang batu dan kaki kita. Aduh, ingin sekali rasanya saya berhenti. Tapi kembali ke pinggiran pun percuma karena akan menempuh perjalanan yang sama beratnya. Saya memutuskan untuk tetap berjalan. Ketenangan Pak Nanda dan Pak Rus yang bahkan membawa tangga di jalur ini membuat saya lebih bisa menguasai diri. Dengan sabar, Pak Nandar menuntun saya mencari jalur yang tepat. Wajar, terpeleset sedikit dan jatuh, ombak siap menghantam kita ke karang-karang. Waktu seolah berjalan dengan sangat lambat. Satu langkah seperti membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya hanya berharap perjalanan ini cepat usai dan kita sampai ke goa. Tapi begitu melihat posisi goa, aduh, saya justru makin dicekam ketakutan. Vertikal setinggi 5 meter dari air laut, goa itu justru lebih ekstrim dari perjalanan saya. Awalnya saya berani untuk mencoba. Ketika sudah melewati ini dan lihat cuaca di sini, lihat di sana ada ombak. Saya nggak ngebayangin sampai merinding. Pak Nandar mulai mempersiapkan tangga untuk kita pakai naik ke lubang goa. Setelah itu, dia naik untuk mengikat tali agar tangga tidak terlepas ketika kita masuk ke goa. Aku bilang, "Bapak ini aman." Katanya bapaknya aman. Baiklah, kita percayakan sama bapak. Tapi sumpah, di sini saya takut sekali. Berani, saatnya saya naik ke goa.
Tapi mendadak saya seperti lemas ketika melihat cara Bapak memasuki goa. Aduh, saya menangis tak kuat menahan ketakutan saya. Nggak sanggup. Bapak, aku takut. Pak Nandar memasuki goa dengan posisi kaki terlebih dahulu. Itu artinya setengah badan akan tertinggal dengan ombak dan karang di bawahnya. Bapak serius ini Pak, kaki dulu. Lubangnya cuman segede gini dan kita harus masukin kaki dulu. Bayangin sama kalian. Pak, pegangin Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, pegangin. Bapak, aku takut Pak. Akhirnya saya benar-benar menaiki tangga itu. Sesuatu yang bahkan saya tidak pernah berpikir untuk melakukannya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pijakan demi pijakan saya lakukan dengan terus-menerus berdoa. Itu saya benar-benar merasakan batas tipis antara hidup dan mati. Itu kejut lancingan tuh. Ente. Tuh. Posisi tadi pean bulan kaki dua nananya. Tahan urus. Nah. Kumaha Ba kayak abi jangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersusah payah mengikuti instruksi Pak Nandar. Satu kaki saya naikkan ke pintu goa, kaki satunya naik kemudian. Begitu setengah badan memasuki goa, jantung saya seolah berhenti sejenak. Saya takut luar biasa. Akhirnya, dengan perjuangan luar biasa, saya berhasil memasuki Goa Sarang Seriti. Ini sangat sulit sekali. Ya Allah. Lubang sekecil ini hanya masuk satu badan dan tangan seperti ini. Luar biasa. Pemberani, saya benar-benar butuh menenangkan diri saya. Nafas saya belum kumpul. Masih terengah-engah. Pak Nandar lalu mengajak saya mengelilingi goa untuk memeriksa kondisi sarang burung seriti. Goa buatan dengan pintu yang sangat kecil itu ternyata cukup luas untuk saya berdiri. Tingginya mencapai 180 cm di atas rata-rata tinggi pria dewasa. Tapi bau di dalam goa membuat saya harus mengatur pernafasan saya. Ini baunya sangat menyengat. Sampai saya bersin-bersin dari tadi. Jadi, di bawah ini adalah kotoran-kotoran burung-burung yang sudah terkena air. Baunya sungguh Dalam keadaan gelap, tidak semua sarang kelihatan. Jadi, kita harus benar-benar menyusuri goa, melihat celah-celah goa yang ada sarangnya. Saya pun berinisiatif membantu Pak Nandar. Bapak senterin ya, yang mana yang bisa diambil. Yang mana yang ini? Yang ini. Lumayan sulit. Dan ini penampakan sarang burung seriti. Kami terus menyusuri goa yang gelap untuk mencari sarang burung yang siap dipanen. Di sini kami juga mendapatkan sarang burung walet. Ini sarang burung walet. Berbeda dengan sarang burung seriti yang bercampur dengan ranting-ranting, sarang walet semua terbuat dari air liurnya. Walet memang terkadang masuk ke goa sarang seriti. Biasanya pencari sarang seriti memasang telur walet agar walet terpancing masuk ke dalam. Burung walet ini 1 kilonya berapa? Kalau walet dari gua sih murah juga. Ya, sekitar kisaran 3 juta 4 juta per kilo. 3 juta 4 juta per kilo. Kalau seriti 100.000. 100.000. Bayangin. Akhirnya, saat yang saya takutkan kembali datang, yaitu perjalanan pulang.
Nandar keluar duluan untuk menjaga agar saya bisa keluar dengan selamat. Sementara Pak Rus dengan setia memegangi tangga yang saya turuni. Ombak yang sedang pasang semakin membuat saya khawatir. Saya segera mendaki tebing agar segera jauh dari ombak yang tanpa henti menghantam tempat kami berpijak. Awas Pak, jatuh. Nggak bisa diungkapin kata-kata. Untuk keluar saja perlu tenaga ekstra dan saya cek semua. Pak Nandar kemudian menutup lubang masuk gua itu dan hanya menyisakan lubang kecil untuk burung masuk. Saya berjalan secepat yang saya bisa, merayap di dinding tebing, berharap bisa segera berada di tempat yang aman. Aduh, saya lemas pemberani. Begitu tiba di tebing yang rata, saya tak mampu lagi melangkah. Saya merebahkan diri saya. Capek banget, tangan sampai tremor gini. Menumbuh badan, menyusuri tebing 90 derajat. Pengalaman yang baru saja saya dapatkan benar membuat saya tak bisa menahan tangis. Saya benar-benar terharu melihat perjuangan Pak Nandar dan Pak Rus. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Perjuangannya gak sebanding sama uang yang mereka dapat. 1 kilo cerita, mereka cuma dapat 100.000. Dan hasil yang kita panen itu hanya 2 kilo. Kebayang hanya 200.000 dibagi berdua, berarti cuma 100-100 dan taruhannya tuh nyawa. Sulit. Deretan tebing di pantai Karangtepas ini memang banyak digunakan untuk budidaya burung seriti. Meski habitat aslinya adalah gua kapur, burung seriti termasuk mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bahkan burung seriti tercatat berhasil dibudidayakan di rumah-rumah sejak akhir tahun 1800-an. Ada 100-an lebih goa yang ada di pantai ini, tapi tak semuanya beroperasi. Meski mirip, seriti punya perbedaan yang mencolok dengan walet. Secara fisik, ekor burung seriti lebih panjang dan runcing dengan pangkal ekor berwarna putih. Sementara, pangkal burung walet berwarna agak merah kecoklatan. Sayap walet juga terlihat lebih terbuka dan lebar dibanding seriti. Saya bersama Pak Nandar dan Pak Rus berencana memperlebar gua buatan untuk nanti siap ditanami telur seriti. Kali ini Pak Nandar memilih rute yang lebih aman. Gua tersebut terletak di pantai berpasir yang relatif lebih aman. Tapi buat saya, masalah lain muncul. Kaki telanjang saya tidak mampu menahan panas pasir hitam pantai tersebut. Demi Allah ini panas, demi Allah ini mah aku gak kuat. Demi Allah. Panas banget. Sampai merah. Pak Nandar dan Pak Rus yang juga tidak memakai alas kaki hanya terdiam melihat tingkah saya. Kami lalu melanjutkan perjalanan dengan saya memakai sandal. Sampai di gua buatan, kami mulai menyiapkan tangga. Neng bisa naik? Oke, kalau gitu Bapak duluan ya. Setelah Pak Nandar naik, tiba giliran saya. Kali ini saya harus melepas sandal untuk naik. Serius ini Pak.
Dengan tangga yang kecil, saya memasrahkan kekuatan tangga ke Pak Rus yang berusaha keras menahan beban tubuh saya. Angin barat yang sedang melanda pantai selatan Jawa membuat tangga bergoyang kencang. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Pak, anginnya Pak kenceng banget Pak. Susah banget. Tiba di goa, saya disambut oleh tamu tak diundang. Kecoa Pak. Kecoa memang menjadi salah satu pengganggu sarang burung seriti. Beradaannya bisa membuat sarang menjadi cacat, bolong, dan tentunya akan menjadikan harganya turun. Setelah membersihkan kecoa, Pak Nandar mulai memaku dinding-dinding gua. Dengan alat seadanya, gua buatan yang bisa mencapai 300 meter persegi ini nantinya akan mampu menampung tidak kurang dari 600 sarang seriti. Dinding batu alami ini sangat tidak mudah loh untuk dipahat dan digali. Biasanya butuh waktu 3 bulan untuk 3 orang menyelesaikan satu goa. Masing-masing akan menerima 800.000 per bulannya. Wah, sungguh harga yang murah ya pemberani. Setelah selesai, kami turun menyiapkan adonan semen dan pasir laut yang digunakan untuk menutup goa nanti. Pak Nandar menunggu di atas, menunggu saya mengantarkan adonan semen. Membawa badan saja, saya sudah susah pemberani, apalagi membawa ember adonan. Aduh, dengan penuh perjuangan dan gemetar luar biasa, saya berhasil pemberani. Setelah ditutup, kami menyiapkan ranting-ranting pohon cemara untuk dipasang di galah di depan gua seriti. Hal itu dilakukan untuk memancing seriti membuat sarang dari ranting-ranting cemara. Sarang yang terbuat dari ranting cemara atau pinus menjadikan sarang lebih rapi dibanding sarang yang terbuat dari ranting alami yang dibawa oleh seriti. Tiba di rumah, saya penasaran dengan pengalaman Pak Nandar selama memanen sarang seriti. Pernah tuh Bapak ngalaman gebis gitu tah, dicemplung gitu jaga tadi, abg tadi linu. Kantos neng, pas di waktu harita ternyata laut tujuh agung. Didorong ku pangabutuh panen tetap kedah berjalan. Angger gitu. Ternyata posisi laut mending kan seperti laut ombakna masih tis agung. Cuma sange sekitar aja gitunya. Posisi kan duaan sareng rai dihandap, abdi di luhur. Ternyata ombakna agung tarajena ngalayang apung. Abdi pas bade murag emut bahwa di handap eta cai. Jadi sambil jatuh itu ngajejekeun suku kana karang supaya teu jatuh kana karang. Oh, jadi meh mental gitu tah. Mental jadi supaya kana cai yang kejebur gitu. Ari eta adeuna kumaha? Ngejebur ka laut. Dua-duanana. Teu kaseret ku ombak anu karang. Nya kaseret ka ombak tapi nya ka tebih gitu nya. Tadi kan Neng angkat sareng Bapak ya. Setanan pijakan kaki teu jararero, kadang ngaleueur keneh gitu Pak. Alah linu duka nu pikiranku Neng mah tadi bakal uih atau moal uang atau nyawa gitu tah Pak. Sanes teh ka emut nya eta di saya pijakanana geuna. Anu di hari wangkeun kan di payu nuju ngabangun. Kan di payuna pangaosna tinggi. Begitu masyarakat sekitar terang bahwa pengawas seriti, pengawas awis kadang supaya maling oge. Jadi si tempat paranting ada maletan teu dipermudah. Meh teu dipaling. Nah, itu maksudnya jadi sebuah pilihan susah memang buat Pak Nandar dan pencari sarang burung seriti lainnya. Jalan yang mudah membuat resiko sarang hilang, tapi jalur yang sulit membuat nyawa mereka juga beresiko hilang. Sarang burung seriti secara turun-temurun diyakini memiliki banyak khasiat jika dikonsumsi. Jika dikonsumsi secara rutin, sarang seriti dipercaya dapat menurunkan kolesterol, menjaga kecantikan kulit, meningkatkan imun, dan untuk meredakan gejala flu. Untuk memasak sarang seriti, mudah saja loh pemberani. Pertama, sarang disiram dengan air panas. Lalu air liur dipisahkan dari ranting-rantingnya. Air liur seriti lalu dibersihkan dengan air untuk kemudian direbus. Gula aren lalu ditambahkan untuk menambah rasa manis dan nikmat. Air rebusan pun siap diminum.
Menjalani apa yang dilakoni Pak Nandar dan pencari sarang seriti lainnya membuka persepsi saya tentang kehidupan. Memang tidak akan ada uang sebanyak apapun yang sebanding dengan nyawa. Tapi banyak nandar-nandar lainnya yang terpaksa menantang maut, bertaruh nyawa demi penghidupan yang layak. Saya bersyukur karena saya berani mencoba pengalaman ini. Berani coba? Coba kalau berani.